Tuan Cangking mulai berbicara sambil gemetar. Awalnya, kapal ini baru saja selesai melakukan perjalanan bisnis. Dan dalam perjalanan kembali ke Pulau Bintang tersebar. Adapun tuanku sebenarnya lahir dan dibesarkan di salah satu pulau kecil di sekitar Pulau Bintang tersebar. Setelah bisnisnya sukses, barulah dia memutuskan untuk pindah ke pulau utama. Karena manusia yang tinggal di pulau kecil dan pulau utama memiliki status yang berbeda. Orang yang tinggal di pulau utama bisa melakukan bisnis yang lebih besar dengan melakukan perjalanan jauh ke pulau-pulau besar. Bisnis Master Gu awalnya menjual barang-barang ke pulau-pulau kecil. Hanya setelah pindah ke pulau utama, dia berencana membawa bisnisnya selangkah lebih maju. Tapi setelah tiba di pulau utama, Tuan Gu baru tahu bahwa bisnis perdagangan jarak jauh antara pulau-pulau besar hanya bisa diikuti oleh 10 klan terpilih yang ditentukan dalam pertandingan sihir yang diadakan setiap 3 tahun. Jika suatu klan mau terjun ke dalam bisnis itu, mereka harus mempunyai kultivator untuk mengikuti kompetisi. Jika kultivator mereka menang, barulah mereka akan memperoleh izin untuk melakukan perdagangan antara pulau-pulau besar. Setelah mengetahui hal itu, Tuan Gu jadi panik. Karena sebelumnya dia hanya melakukan perdagangan jarak pendek dan gak pernah mendapat ancaman binatang iblis. Jadi dia gak pernah menyewa kultivator. Akibatnya, dia hanya mengenal sedikit kultivator. Itu juga hanya kultivator ecek-ecek yang menyedihkan. Karena dia tahu tentang syarat tersebut saat kompetisi akan dimulai, jadi dia gak mungkin mencari seorang kultivator untuk disewa. Meskipun ada banyak kultivator di Pulau Bintang, tapi kebanyakan dari mereka sombong-sombong. Hanya kultivator menyedihkan yang mau bekerja di bawah manusia, itu juga jumlahnya sedikit. Sedangkan kultivator kuat hanya mau membantu jika sebelumnya telah memiliki hubungan. Akhirnya, Tuan Gu nggak punya pilihan selain melakukan perjalanan untuk mengirim barang kembali ke pulau tempat dia dilahirkan. Sekalian meminta bantuan kerabat jauh yang memiliki hubungan dengan seorang kultivator. Tapi dia benar-benar nggak menyangka bahwa kultivator itu telah pergi untuk melakukan perjalanan yang jauh. Makanya saat melihat Hanli, Tuan Gu sangat gembira. Meskipun dia nggak tahu tingkat kultivasi Hanli, tapi itu lebih baik daripada dipaksa untuk menyerah dan menunggu 3 tahun lagi. Karena itulah, dia sebelumnya telah mencoba untuk mengikat Hanli, agar Hanli mau bertarung atas namanya. Setelah mendengar itu, Hanli benar-benar nggak bisa berkata-kata. Ketika dia mendengar bahwa kultivator disewa manusia untuk pergi ke laut, dia merasa itu benar-benar nggak bisa dipercaya. Tapi sekarang, setelah mendengar bahwa para kultivator bertarung dalam pertempuran sihir atas nama manusia, untuk memperebutkan posisi dalam perdagangan antar pulau besar, Hanli untuk sementara kehilangan kata-kata. Tampaknya, meskipun para kultivator di daerah ini adalah orang yang menyendiri dan hidup terpencil, tapi bekerja pada manusia itu adalah hal yang wajar. Sangat berbeda dengan di selatan surgawi. Dengan senyuman tipis, dia perlahan bertanya, "Tuan Wang, saya benar-benar nggak berpengalaman. Masih ada sesuatu yang harus saya tanyakan kepada Anda." Orang tua itu pun dengan hormat meminta Hanli untuk menanyakan apapun yang sekiranya kurang dia mengerti. Hanli pun berkata, "Saya bingung. Jika seseorang ingin membawa barang antar pulau, mengapa mereka nggak minta bantuan para kultivator? Apakah para kultivator nggak mau menggunakan kantong penyimpanan mereka dan alat ajaib lainnya? Bukankah terbang lebih cepat dan lebih aman?" Wang Cangking tersenyum pahit sebelum menjawab. Tuan Abadi bercanda. Meskipun ada beberapa kultivator yang mempunyai kantong penyimpanan, tapi itu sangat berharga. Bagaimana mereka bisa meminjamkannya kepada kita manusia untuk mengirimkan barang-barang? Apalagi setiap transaksi antar pulau besar terdiri dari jumlah yang besar. Kantong penyimpanan kultivator mungkin luar biasa, tapi nggak bisa menampung terlalu banyak barang. Terlebih lagi,
kultivator nggak akan melakukan sesuatu yang begitu merendahkan derajat mereka sebagai pengirim barang. Wan Changqing memberi penjelasan yang cermat pada Hanli. Hanli mengangguk tanpa berbicara dan tenggelam dalam pikirannya sendiri. Setelah beberapa lama, Hanli dengan acuh tak acuh berkata, "Tuan Gu ingin saya bertarung atas namanya, tapi saya nggak berdaya untuk melakukannya. Karena kultivasi saya nggak tinggi, saya pasti hanya akan membuatnya malu. Tolong sampaikan kepada Tuan Gu agar mencari seseorang yang lebih baik. Adapun layanan membawaku ke Pulau Bintang tersebar dengan kapalnya, aku bisa menawarkan beberapa batu roh sebagai imbalan." Hanli berbicara dengan pelan dan jelas, tapi suaranya dingin dan lepas. Ketika lelaki tua itu mendengar penolakan Hanli, wajahnya sedikit memucat. Dia kemudian memohon dengan menyedihkan, "Yang Agung, tolong bantu tuan klan saya. Tuanku sudah membayar mahal kepada staf kapal. Dia juga telah membayar sejumlah besar batu roh untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Jika dia nggak memperoleh kualifikasi untuk berdagang antar pulau besar, klanku pasti akan bangkrut. Kami para buruh juga akan kehilangan pekerjaan dan harus mencari pekerjaan lain." Tapi walaupun Wan Changqing memohon, Hanli tetap menolak. Melihat penolakan tegas Hanli, Wan Changqing gak berani melanjutkan permohonannya dan hanya bisa mengobrol tentang adat istiadat setempat dengan Hanli. 1 jam kemudian, Hanli yang melihat lelaki tua itu seperti sedang melamun, menyuruhnya untuk beristirahat dan kembali lagi setelah pikirannya menjadi jernih. Wan Changqing yang merasa lelah nggak menolak dan mengikuti saran Hanli. Setelah lelaki tua itu pergi dan dengan hormat menutup pintu, Hanli menghela napas. Meskipun dia memiliki sejumlah kekayaan di tangan dan bahkan memegang beberapa obat spiritual yang bermanfaat bagi manusia, dia nggak ada niat sedikit pun untuk memberikannya kepada lelaki tua itu. Dia nggak mungkin mengungkapkan kekayaannya di negeri asing ini, karena itu mungkin akan menimbulkan masalah yang nggak perlu. Bahkan bencana fatal bukanlah kemungkinan yang nggak mungkin. Dengan pemikiran itu, Hanli duduk bersila di tempat tidur. Kemudian, dia menelan pil naga kuning dan mulai memperbaiki giginya. Dia harus memulihkan kultivasinya secepat mungkin. Bagaimanapun, kekuatan benar-benar berbicara paling keras, terlepas di tanah mana seseorang tinggal. Setelah bermeditasi sesaat, dia mendengar langkah kaki samar dari luar kamarnya. Meskipun Hanli nggak membuka pintu, dia telah melepaskan perasaan spiritualnya di luar lebih awal dan dapat melihat semua yang terjadi. Orang tua bernama Wan Changqing telah kembali dengan tuanku mengikuti di belakangnya dengan penampilan yang sangat khawatir. Hanli mengerutkan alisnya, sepertinya masalah datang untuknya. Jelas sekali bahwa tuanku ini belum menyerah dan datang untuk mengganggunya. Apakah ini wilayah surgawi selatan? Hanli menghentikan mereka dengan teriakan sedingin es, membuat mereka jadi nggak berani masuk. Tapi Hanli pikir dia adalah pendatang baru di negeri asing, jadi nggak boleh juga terlalu keras. Tanpa menunggu keduanya untuk mengetuk pintu, dia berkata dengan nada lembut, "Silakan masuk, pintunya nggak dikunci." Tuanku dan Wan Changqing terkejut, tapi kemudian mereka segera menyadari bahwa Dewa Agung telah mengundang mereka masuk. Mereka pun buru-buru merapihkan pakaian sebelum memasuki ruangan dengan hormat. Pada saat ini, Hanli sudah turun dari tempat tidur dan sekarang berdiri dengan tangan di belakang punggung. Yang Agung Abadi, Tuanku ingin mendiskusikan masalah ini secara pribadi dengan Anda. Bisakah Dewa Agung memberi kesempatan kepada Tuanku? Hanli melirik pria tua itu, kemudian dia tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tentu saja bisa. Tapi pertama-tama, Anda harus memberitahu Tuanku untuk nggak terlalu berharap." Kemudian, Wan Changqing memberitahu Tuanku yang Hanli katakan. Setelah mendengar kata-kata Wan Changqing, wajah Tuanku menjadi pucat. Tapi segera setelah itu, Tuanku mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan Wan Changqing. Hanli memperhatikan semuanya tapi tetap tanpa ekspresi. "Dewa Agung," Tuanku berkata,
bahwa selama kamu meminjamkan bantuanmu, mau menang atau kalah, klanku akan memberikan sejumlah besar batu roh kepadamu. Apalagi jika Anda berhasil memenangkan hak klanku untuk melakukan perdagangan antara pulau-pulau besar. Tuanku bahkan bersedia menjadi penjamin Anda, mengizinkan kultivator asing seperti Anda untuk menjadi penduduk resmi Pulau Bintang yang kuat. Yang terpenting, klanku bersedia dengan hormat menawarkan 3/10 dari keuntungan perdagangan selama 3 tahun ke depan kepada Anda. Bahkan jika Anda nggak mau mengambil posisi resmi di Pulau Bintang. Begitu Wang Changqing mengatakan itu, tatapannya menjadi redup, seolah-olah dia merasa tawaranku nggak masuk akal. Hanli agak kaget dan mengelus dagunya karena bingung, dan bertanya, "Apa? Untuk tinggal di Pulau Bintang tersebar, ada yang membutuhkan penjamin? Aku nggak pernah mendengarmu mengatakan itu." Meskipun kata-kata Hanli lembut, Wang Changqing berkeringat dingin dan buru-buru menjelaskan. Dewa Abadi salah paham. Kultivator asing di Pulau Bintang dapat dibagi menjadi 2 jenis. Kultivator yang memiliki penjamin dari klan terdekat yang kuat dapat tinggal selama yang mereka inginkan. Mereka nggak hanya harus membayar lebih sedikit batu roh untuk tinggal di pulau itu, tapi juga bisa mendapatkan tempat tinggal permanen, dan juga memiliki kualifikasi untuk memegang jabatan, dan setelah mengikuti kompetisi selama 10 tahun, mereka akan diberi tanah dengan kepadatan ki spiritual yang sesuai. Tapi semuanya tergantung pada prestasinya dalam kompetisi. Setelah mendengar itu, ekspresi Hanli menjadi suram, dan dengan ragu bertanya, apa yang terjadi pada para kultivator yang gak dapat menemukan tempat tinggal di Pulau Bintang yang kuat? Apakah mereka nggak akan dapat memperoleh tempat untuk berkultivasi? Orang tua itu pun menjawab, tentu saja tidak. Para kultivator dari pulau anak perusahaan dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Namun untuk mendapatkan tempat berkultivasi, mereka harus mengikuti kontes pulau utama. Adapun mengapa Pulau Bintang tersebar merupakan pulau utama, itu karena pulau tersebut memiliki urat nadi terbaik dan ki spiritual terpadat di laut setempat. Pulau-pulau lain memiliki urat roh yang jauh lebih rendah. Dengan semua informasi itu, ekspresi Hanli tak henti-hentinya beralih antara jelas dan suram. Aturan-aturan itu adalah taktik yang jelas bagi para kultivator di pulau utama untuk memastikan mereka memiliki kultivasi yang lebih tinggi. Semua kultivator menginginkan area kultivasi yang memiliki ki spiritual yang hebat, terlepas dari apakah mereka memelihara tumbuhan spiritual atau hanya berkultivasi. Itu selalu lebih baik untuk memiliki tempat dengan ki spiritual yang lebih padat. Hanli dengan erat mengencangkan alisnya dan mondar-mandir dengan kepala menunduk. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan menoleh untuk melihat pria parubaya bermargagu yang memiliki ekspresi penuh harap. Melihat tuanku memasang ekspresi penuh harapan, Hanli menghela nafas dan perlahan berkata, "Tolong beritahu saya tentang tingkat kultivasi dari kultivator lain yang akan bertarung. Jika saya bisa menangani mereka, saya akan membuat pengecualian dan bertarung atas nama Anda." Hanli mengungkap penampilan tak berdaya. Wang Changqing menjadi sangat gembira dan dengan tergesa-gesa memberikan terjemahan kepada tuanku, menyebabkan dia menjadi sangat gembira. Setelah itu, Hanli dalam hati merenung. Jika para kultivator itu bukan pembangunan fondasi, dengan mengandalkan boneka dan alat sihirnya, seharusnya dia bisa menang tanpa masalah. Bahkan dengan kultivasinya saat ini, apalagi dia telah mengembangkan teknik 3 revolusi esensi dan juga teknik reinkarnasi eksternal, ditambah dengan teknik perkembangan hebat, seharusnya nggak akan ada masalah. 4 hari kemudian, sorakan besar bergema di seluruh kapal besar. Mereka akhirnya sampai di Pulau Bintang tersebar. Hanli mengikuti petunjuk tuanku dan Wang Changqing saat mereka dengan penuh semangat menangani formalitas di pulau itu untuk Hanli. Bagaimanapun, seorang kultivator yang gak dikenal di pulau itu harus dilaporkan di dermaga untuk menghindari kesalahan disalahartikan sebagai penyusup. Saat Hanli mengikuti keduanya, dia diam-diam mengukur seluruh pelabuhan. Dia mendapat kesan bahwa itu benar-benar besar.
Terlepas dari jumlah atau ukuran kapal, itu nggak bisa dibandingkan dengan salah satu pelabuhan kecil dari wilayah Surgawi Selatan. Tanpa diduga, ada 7 kapal luar biasa besar lainnya yang mirip dengan kapal tuanku yang sudah berlabuh di pelabuhan. Kapal yang lebih kecil secara alami jumlahnya berkali-kali lipat. Meskipun Hani nggak menghitung dengan cermat, dia memperkirakan ada sekitar 300 kapal berlabuh di pelabuhan. Adapun kerumunan orang yang sibuk di sekitar pelabuhan dan kapal jauh lebih dari itu. Itu adalah pertama kalinya Hani melihat apa yang dia pikir sebagai lautan manusia.